Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bu Lucy akan menjelaskan kembali tentang analisa nilai investasi proyek. Mudah-mudahan penjelasan Bu Lucy yang kedua ini bisa dipahami dengan baik oleh Ananda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis nilai investasi proyek itu merupakan metode pembelian proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain adalah satu, analisis net present value, yang kedua adalah dengan menggunakan return on investment, yang ketiga adalah dengan menggunakan analisis periode pengembalian atau payback period analysis, yang keempat adalah model Scotter Bobot. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dulu tentang net present value atau NPV. Ya, NPV ini merupakan metode yang memperhitungkan pola cash flow. Cash flow itu adalah aliran dana. Ya, aliran dana. Selanjutnya, ya, dari investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan discount rate, ya, discount rate atau R tadi. Dengan metode net present value ini, nilai investasi saat ini dapat dianalisis apakah memberikan keuntungan atau kerugian dalam beberapa tahun mendatang berdasarkan perkiraan cash flow, ya, berdasarkan perkiraan cash flow atau aliran dana dan discount rate-nya atau R-nya. Hanya proyek-proyek yang memiliki net present value atau NPV positif lah yang direkomendasikan layak dilaksanakan. NPV positif berarti ya mencerminkan sebuah keuntungan di mana nilai pengembalian investasi proyek dalam beberapa tahun ke depan akan melebihi biaya atau modal yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, keuntungan lebih besar dari biaya investasi. Jika terdapat dua atau lebih proyek dengan net present value positif, maka dapat dipilih proyek dengan NPV positif terbesar. Ya, langkah-langkah dari NPV, pertama kita harus menghitung cash flow, ya, project berdasarkan perkiraan inflow atau benefit atau keuntungan dan outflow atau biaya atau cost, ya, untuk tiap-tiap tahun. Cash flow ya untuk setiap tahun dihitung dari selisih antara keuntungan atau benefit dan biaya atau cost. Selanjutnya, hitung faktor diskonto atau discount factor. Discount factor dihitung berdasarkan discount rate-nya dengan rumus 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan R dipangkatkan dengan T. R ini adalah diskon rate-nya, besar dari diskon rate-nya, sedangkan T ini adalah tahunnya. Ya, kita lihat di sini ya, contohnya. Di sini ada dua proyek, ya, proyek A dan proyek B. Ya, ada dua proyek A dan proyek B. Diketahui proyek A memerlukan investasi sebesar $9.000 dan proyek B memerlukan investasi sebesar $10.000. Jika diasumsikan diskon rate-nya sebesar 10%, berarti tadi diskon rate itu adalah R-nya, jadi jika R-nya sama dengan 10%, maka lakukan analisis proyek mana yang direkomendasikan untuk dilaksanakan jika diketahui cash flow untuk masing-masing proyek dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Jadi ini diketahui, ya, diketahui proyek A itu keuntungannya atau benefitnya pada tahun ke-1 itu belum ada, tahun kedua 2.000, tahun ketiga 3.000, tahun keempat 4.000, tahun kelima adalah 5.000. Total keuntungan dari proyek A adalah 14.000. Datangnya dari kita menjumlahkan semua ini. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan oleh proyek A pada tahun pertama itu adalah 5.000, tahun kedua adalah 1.000, tahun ketiga 1.000, tahun keempat ini 1.000, tahun kelima ini 1.000. Berarti total biayanya adalah 9.000. Ya, ingat tabel ini diketahui, ya, kita belum mencari cash flow-nya. Ini proyek B, ya, keuntungan tahun ke-1 1.000, tahun kedua 2.000,
tahun ketiga 4.000, tahun keempat 4.000, tahun kelima 4.000. Total dari keuntungan dari proyek B adalah $15.000. Ingat, $15.000 datangnya dari ini. Kita jumlahkan semuanya. Selanjutnya, biaya pada proyek B itu tahun pertama 2.000, tahun kedua 2.000, tahun ketiga 2.000, tahun keempat 2.000, tahun kelima 2.000. Jadi total biaya dari proyek B itu adalah $10.000. Selanjutnya, kita akan menghitung diskon faktor dari masing-masing tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ini kita cari berdasarkan formula dari diskon faktor. Formula diskon faktor tadi adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan R dipangkatkan dengan T. R-nya adalah diskon rate-nya. Nih, diskon rate-nya 10% atau 0,1. 0,1 itu datangnya 10 dibagi 100, jadi 0,1. T-nya adalah tahun. Jadi di sini diskon faktor dari tahun pertama itu adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,1 dipangkatkan 1. Jadi 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 1 ya baru kita bagi dengan ini. Jadi 1 bagi ya 1 ditambah 0,1 dipangkat dengan 1 dapat 0,91 ya atau 0,909. Ya, tahun kedua, ya diskon faktornya itu 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,1 dipangkat dengan 2. 2 datangnya ini. Ya, selanjutnya tahun ketiga, 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,1 dipangkatkan dengan 3. 3 datangnya tahun ketiga, ya 0,75. Ya, kalau kita ngambil 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, setelah kita hitung nilai diskon faktornya, ya masing-masing tahun, tinggal kita masukkan di bawah sini. Ini adalah diskon faktor yang kita cari tadi. Ya ini 3 digit di belakang koma kita ambil. Kalau mau ditulis 2 digit di belakang koma silakan. Misalnya tadi adalah 2 digitnya adalah 0,91. Kalau ini adalah 0,83. Kalau ini adalah 0,75. Kalau ini adalah 0,68. Kalau ini adalah 0,62. Ya misalnya begini. Ini. Mau 2 digit di belakang koma boleh, mau 3 digit di belakang koma silakan. Selanjutnya untuk mencari cash flow setelah diskonto itu adalah ya nilai cash flow ini ya nilai cash flow ini kita peroleh tadi adalah selisih antara benefit dengan cost. Berarti di sini cash flow tahun pertama adalah ya untuk proyek A di sini cash flow ya untuk tahun pertama itu adalah 0 dikurang dengan 5.000. 0 kurang 5.000 berarti minus 5.000. Sementara yang ini adalah ya 2.000 dikurang dengan 1.000 adalah 1.000. Yang tahun ketiga cash flow-nya adalah 3.000 dikurang 1.000 adalah 2.000. Sedangkan cash flow tahun keempat dari proyek A adalah 4.000 dikurang dengan 1.000, 3.000. Sedangkan cash flow tahun kelima dari proyek A adalah 5.000 dikurang 1.000 adalah 4.000. Ya, ini adalah total cash flow-nya. Kita tambahkan semuanya atau tinggal melihat selisih di sini. 14 dikurang dengan 9 itu adalah 5.000. Ya. Selanjutnya kita hitung cash flow setelah diskonto, ya. Cash flow setelah diskonto itu kita dapatkan dengan cara mengalihkan nilai cash flow ini pada masing-masing tahun ya dikali dengan diskon faktornya. Ini berarti minus 5.000 dikali dengan 0,909 itu adalah minus 4.545. Kalau yang diskon cash flow setelah diskonto tahun kedua juga gitu. Nilai cash flow tahun kedua dari proyek A ini kita kalikan dengan diskon faktornya tahun kedua. 1.000 kali 0,826 dapat 826. Tahun ketiga juga gitu, cash flow tahun ketiga dari proyek A kita kalikan dengan diskon faktornya 2.000 kali 0,751 dapat 1.503. Ini juga gitu dari tahun keempat kita hitung ya cash flow setelah diskontonya dengan mengalihkan nilai cash flow tahun keempat dari proyek A dikali dengan diskon faktornya dapat $2.049. Ini juga begitu tahun kelimanya diskon cash flow tahun kelima dari proyek A dikali dengan diskon faktor tahun kelima yaitu dapat 2.484. Selanjutnya kita hitung total dari cash flow setelah diskonto ya ini minus 4.545
ditambah 826 ditambah dengan 1503 ditambah dengan 2049 ditambah dengan 2484 dapatlah nilai $2.316. Selanjutnya, untuk proyek B, tadi benefit dan cost kita ketahui. Selanjutnya kita akan menghitung nilai cash flow-nya. Cash flow-nya adalah tadi selisih antara benefit atau keuntungan dikurang dengan cost atau biaya, ya, kurang cost atau biaya. Berarti cash flow tahun pertama dari proyek B ini adalah 1.000 dikurang dengan 2.000, jadi minus 1.000. Sementara cash flow tahun kedua dari proyek B itu adalah 2.000 kurang 2.000, 0. Selanjutnya, cash flow tahun ketiga dari proyek B adalah 4.000 dikurang 2.000, itu adalah 2.000. Selanjutnya, cash flow tahun keempat dari proyek B 4.000 kurang 2.000, 2.000. Cash flow tahun kelima dari proyek B 4.000 dikurang 2.000, ya, dapat 2.000. Totalnya, ya, total cash flow-nya bisa kita dapatkan langsung dari sini. 15.000 dikurang 10.000 dapat 5.000, ya. Selanjutnya, diskon faktor dari masing-masing tahun tadi sama dengan di atas karena kita sudah cari tadi diskon faktor untuk tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Ingat, kalau mau pakai 3 digit boleh, mau pakai 2 digit boleh. Kalau 2 digit di sini berarti 0,91, 0,83, 0,75, 0,68, 0,62. Jadi silakan mau pakai 3 digit, mau di belakang koma atau 2 digit di belakang koma. Selanjutnya, setelah kita dapatkan cash flow dan diskon faktor ke masing-masing tahun sudah kita hitung, selanjutnya kita menghitung cash flow setelah diskonto. Ingat, cara mendapatkan nilai cash flow setelah diskonto adalah cash flow masing-masing tahun dikali dengan diskon faktornya. Berarti di sini adalah minus 1.000 dikali 0,909. Itu adalah minus 909. Tahun kedua berarti cash flow setelah diskonto pada tahun kedua 0 dikali 0,826 itu adalah 0. Tahun ketiga berarti 2.000 dikali 0,751 dapat 1.503. Tahun keempat berarti 2.000 dikali 0,683 berarti 1.366. Tahun kelima berarti adalah 2.000 dikali 0,621 dapat 1.242. Jadi setelah kita dapatkan cash flow setelah diskonto dari tahun 1, 2, 3, 4, 5 kita totalkan. Ya, ini minus ya, 909 ditambah dengan 0 ditambah dengan 1.503 ditambah dengan 1.366 tambah 1.242 dapat $3.201. Ya. Berarti kita sudah dapatkan nilai net present value ya dari proyek A sebesar 2.316, net present value dari proyek B sebesar $3.201. Ya, ingat, jika ada dua ya nilai net present value ya yang positif ya, ini berarti proyek A juga positif, proyek B juga nilainya positif, maka yang kita pilih adalah NPV positif terbesar. Berarti antara proyek A dan proyek B nilai terbesarnya ada di proyek B. Kalau begitu kesimpulannya ya, proyek B akan diberikan rekomendasi pertama untuk dilaksanakan dibandingkan proyek A. Jadi keputusannya ya, proyek potensial yang akan diprioritaskan adalah proyek B karena nilai net present value-nya lebih besar daripada nilai net present value dari proyek A. Ya, sekian Bu Lucy jelaskan dulu. Oke, sekarang Bu Lucy lanjutkan tentang penjelasan dari return on investment. Return on investment atau ROI merupakan metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Nilai ROI dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan atau keuntungan dengan nilai investasi. Misalnya kita berinvestasi sebesar 1.000 pada hari ini. Kemudian tahun berikutnya nilai investasi menjadi senilai 110 dolar, maka ya maaf Bu Lucy jelasin,
Jadi misalnya kita berinvestasi sebesar $100 pada hari ini, kemudian tahun berikutnya nilai investasi menjadi senilai $110, maka ROI-nya adalah ya $110 dibagi dengan $100 sama dengan 0,1 atau 10%. Nilai ROI ini juga ditentukan oleh diskon rate-nya. Contoh di atas, nilai ROI untuk proyek A dan proyek B adalah, ini sudah kita cari tadi, di NPV sudah kita cari. Selanjutnya kita akan melihat ROI untuk proyek A. Kita akan menghitung benefit setelah diskonto. Selanjutnya kita juga akan menghitung cost setelah diskonto. Benefit setelah diskonto pada tahun pertama ini, yang ini kita hitung dengan cara benefit tahun pertama pada proyek A itu dikali dengan diskon faktornya. Dikali dengan diskon faktornya berarti 0, di sini 0 dikali dengan 0,909 berarti adalah 0. Selanjutnya benefit tahun kedua dari proyek A setelah diskonto yaitu adalah benefit tahun kedua pada proyek A 2000 dikali dengan diskon faktor pada tahun kedua 0,826 dapat $1.653. Sementara benefit setelah diskonto pada tahun ketiga itu adalah benefit tahun ketiga pada proyek A ini dikalikan dengan diskon faktor tahun ketiga 0,751 dapat 2.254. Sementara benefit dari proyek A setelah diskonto itu adalah di benefit tahun keempat 4.000 dikali dengan diskon faktor tahun keempat 0,683 dapat 2.732. Sedangkan benefit dari proyek A setelah diskonto itu adalah benefit tahun kelima dari proyek A dikali dengan diskon faktor tahun kelima 0,621 dapat 3.105. Selanjutnya totalnya adalah 1.000 tahun kedua ditambah tahun ketiga ditambah tahun keempat ditambah tahun kelima itu adalah $9.743. Selanjutnya cost atau biaya dari proyek A setelah diskonto pada tahun pertama itu adalah biaya pada tahun pertama dari proyek A, ini biaya yang ini dikali dengan diskon faktor 0,909 itu adalah 4.545 pada tahun pertama. Sementara pada tahun kedua biaya setelah diskonto dari proyek A itu adalah biaya sebesar 1.000 dikali dengan diskon faktor 0,826 itu adalah $826. Sementara pada tahun ketiga biayanya itu adalah biaya pada tahun ketiga dari proyek A ini dikali dengan diskon faktor tahun ketiga 0,751 dapat $751. Selanjutnya tahun keempat juga begitu, biaya tahun keempat 1.000 dikali dengan diskon faktor tahun keempat 0,683 itu adalah $683. Sementara biaya pada tahun kelima dari proyek A setelah diskonto adalah biaya pada tahun kelima dari proyek A ini dikali dengan diskon faktor pada tahun kelima itu adalah 621. Selanjutnya kita totalkan semuanya, kita tambahkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kita dapat 7.427. Sekarang cara mencari dari ROI-nya, adalah total benefit setelah diskonto 9.743 ini kita kurangkan dengan total cost setelah diskonto itu dibagi dengan total cost atau biaya setelah diskonto berarti 9.000 743 dikurang 7.427 dibagi dengan
7.427 dikali dengan 100% dapat 31,19%. Sementara untuk proyek B, ya, yang ini juga sudah kita cari tadi pada saat kita melakukan perhitungan MVP. Selanjutnya yang belum kita cari adalah yang di sini setelah diskonto. Ingat, sama dengan yang di atas ya, benefit setelah diskonto dari proyek B ini kita peroleh dengan cara melakukan perkalian benefit pada tahun pertama dari proyek B kita kalikan dengan diskon faktornya. Berarti 1000 dikali 0,909 itu adalah 909. Benefit tahun kedua setelah diskonto dari proyek B itu adalah benefit tahun kedua dikali dengan diskon faktor ya. Ini berarti 1653. Ini juga begitu, 4000 dikali 0,751 dapat 3005. Ini juga begitu, tahun keempat ya, 4000 dikali 0,683 dapat 2732. Selanjutnya yang tahun kelima berarti 4000 benefitnya tahun kelima dikali dengan 0,621 dapat 2484 ya. Ini total dari benefit setelah diskonto. Kita tambahkan semuanya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima kita tambahkan. Selanjutnya cost ya, setelah diskonto dari proyek B itu sama ya, cost pada tahun ke-1 dikali dengan diskon faktor ya, tahun ke-1 dapat 1818. Begitu juga dengan tahun kedua, 2000 kali 0,826 dapat 1653. Ini juga gitu ya, cost tahun ketiga dikali dengan diskon faktornya itu 2000 kali 0,751 dapat 1503. Ini juga begitu. Tahun keempat berarti cost pada tahun keempat dikali dengan 0,683 dapat 1366. Selanjutnya tahun kelima juga gitu, di cost pada tahun kelima dikali dengan 0,621 dapat 1242. Jadi totalnya adalah kita tambahkan semuanya dapat 7582. Nah, setelah kita dapatkan total benefit setelah diskonto dari proyek B dan begitu juga total cost setelah diskonto dari proyek B, maka kita akan hitung ROI-nya. ROI-nya dihitung dengan cara ya, total benefit setelah diskonto dikurang dengan total biaya setelah diskonto dibagi dengan total biaya setelah diskonto dikali dengan 100%. Jadi 10.783 dikurang dengan 7.582 dibagi dengan 7.582 dikali 100% dapat 42,23%. Ya, kita udah dapatkan nilai ROI dari proyek A itu adalah sebesar 31,19%, proyek B ROI-nya 42,23%. Jadi sehingga kita akan memilih nilai ROI yang paling besar. Ya, jadi di antara A dan B ini ROI yang terbesar ada di proyek B. Maka proyek B layak untuk dipilih sebagai proyek potensial. Ya, demikian cara menghitung nilai ROI ya pada analisa investasi proyek. Sekian, nanti Bu Lucy akan lanjutkan untuk yang payback periodnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan penjelasan dari ya payback analysis atau payback period analysis ya. Dalam studi kasus yang sama tadi ya, ini sudah kita hitung proyek A ya, benefit cost-nya ini diketahui tadi, cash flow-nya sudah kita hitung berdasarkan selisih antara benefit dengan cost. Selanjutnya diskon factor juga sudah kita hitung tadi dengan menggunakan formula 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan R dipangkat dengan T ya. Jadi R-nya tadi adalah 10%, selanjutnya T ini adalah masing-masing tahun. Ya, kita sudah dapatkan. Selanjutnya ini juga sudah kita hitung tadi pada saat kita menghitung ROI ya, benefit setelah diskonto kita peroleh tadi dengan mengalihkan benefit ya pada tahun ke-1 dikali dengan diskon faktornya. Ya, begitu juga untuk tahun kedua, 3, 4 dan 5. Selanjutnya cost setelah diskonto juga tadi sudah kita hitung ya dengan cara mengalihkan cost pada tahun ke-1 dikali dengan diskon faktor tahun ke-1 ya. Jadi ini ya kita juga sudah hitung tadi ya, cost setelah diskonto pada
Metode ROI tadi kita hitung di semuanya. Selanjutnya sekarang yang kita akan hitung lagi adalah ya untuk payback period analisis ini adalah untuk cash flow dan kumulatif. Ya, cash flow setelah diskonto itu kita hitung dengan cara mengalihkan antara atau maaf ya cash flow pada proyek A setelah diskonto kita hitung dengan cara mengurangi antara benefit setelah diskonto dikurangi dengan cost setelah diskonto. Berarti di sini adalah cash flow tahun pertama setelah diskonto dari proyek A itu adalah 0 dikurang dengan 4.545. Itu sama dengan minus 4.545. Jadi minusnya kita kasih tanda kurung. Tanda kurung ini artinya adalah minus. Selanjutnya untuk cash flow setelah diskonto tahun kedua dari proyek A ya itu kita peroleh dari 1.653 dikurangi dengan 826 itu dapat 826. Selanjutnya cash flow tahun ketiga dari proyek A setelah diskonto adalah ya 2.254 dikurang 751 dapat 1.503. Selanjutnya untuk tahun keempat ya itu adalah 2.732 dikurang 683 dapat 2.049. Selanjutnya yang tahun kelima adalah 3.105 dikurang 621 dapat 2.484. Totalnya adalah ya total cash flow setelah diskonto adalah dari proyek A 9.743 dikurang dengan 7.427 adalah 2.316. Selanjutnya yang kumulatif ini adalah ya kumulatif tahun pertama itu akan sama dengan nilai cash flow tahun pertama. Jadi kita tinggal pindahkan ini sama nilainya cash flow. Jadi kumulatif tahun pertama ini sama dengan cash flow tahun pertama ya. Jadi minus 4.545. Sementara untuk yang tahun kedua ya untuk mendapatkan kumulatif tahun kedua itu adalah kumulatif tahun pertama ini kita tambahkan dengan cash flow tahun kedua ya. Kumulatif tahun kedua kita dapatkan dari kumulatif tahun pertama ditambah dengan cash flow tahun kedua ya. Jadi minus 4.545 ditambah dengan 826 dapat 3.719. Yang selanjutnya kumulatif tahun ketiga ini kita dapatkan dari kumulatif tahun kedua ya ini ditambah dengan cash flow tahun ketiga yaitu berarti minus 3.719 ditambah dengan 1.503 dapat minus 2.216. Selanjutnya untuk kumulatif tahun keempat itu adalah kumulatif tahun ketiga ditambah dengan ya cash flow tahun keempat itu adalah minus 167. Sementara kumulatif tahun kelima itu adalah ya kumulatif tahun keempat ditambah dengan cash flow tahun kelima. Berarti dapat ya minus 167 ditambah dengan 2.484 adalah 2.316 ya. Ini kita totalkan semuanya ya dengan cara 2.316 ditambah dengan 2.316 adalah 4.633. Jadi kalau kita lihat dari proyek A ini ya tahun pertama masih negatif, tahun kedua masih negatif, tahun ketiga masih negatif, tahun keempat masih negatif, positifnya baru dapat tahun kelima. Artinya, proyek A ini masa pengembalian investasinya baru ada pada tahun kelima. Kenapa tahun kelima? Karena tahun kelima baru bernilai positif, sementara tahun 1, 2, 3, 4 itu masih negatif. Jadi payback period dari proyek A adalah tahun kelima. Sekarang kita lihat di proyek B. Proyek B tadi ini sudah kita hitung ya, ini juga sudah kita hitung pada ROI tadi ya, benefit setelah diskonto juga sudah hitung. Cost setelah diskonto juga sudah kita hitung pada ROI. Sekarang untuk mencari cash flow dari tahun pertama dari proyek B ini sama itu adalah ya
selisih dari benefit setelah diskonto dikurang dengan cost setelah diskonto dari proyek B. Jadi ini 909 dikurang dengan 1818 adalah minus 909. Ingat tadi minus ini tanda negatif ya. Sementara yang ini 1653 dikurang dengan 1653 berarti 0. Yang ini berarti 3005 dikurang dengan 1503 berarti 1503. Yang ini berarti ya 2000 ya benefit setelah diskonto dari proyek B pada tahun keempat 2732 dikurang 1366 berarti adalah 1366. Kalau ini juga gitu 2484 dikurang dengan 1242 sama dengan 1242. Yang ini juga begitu, 10.783 dikurang dengan 7582 itu adalah 3.201. Ya, selanjutnya kumulatif. Ingat, kumulatif tahun pertama setelah diskonto ini itu sama dengan cash flow tahun pertama setelah diskonto. Berarti ini adalah minus 909 sama dengan minus 909. Jadi ini sama nilainya. Selanjutnya untuk tahun kedua, kumulatif dari tahun kedua adalah kumulatif tahun pertama ditambah dengan cash flow tahun kedua. Berarti minus 909 ditambah dengan 0 adalah minus 909. Selanjutnya, kumulatif tahun ketiga adalah kumulatif tahun kedua ditambah dengan cash flow tahun ketiga. Berarti minus 909 ditambah dengan 1503 dapat 594. Selanjutnya kumulatif tahun keempat ya itu kita peroleh dari kumulatif tahun ketiga ini 594 ditambah dengan cash flow tahun keempat 1366 berarti sama dengan 1960. Kumulatif tahun kelima itu adalah kumulatif tahun keempat ya ditambah dengan cash flow tahun kelima dapat 3201. Sementara kumulatif tahun ke total kumulatifnya adalah kumulatif tahun kelima ini kita tambahkan dengan total cash flow ya, total cash flow-nya dapat 6.403. Nah, dari hasil pencarian yang kita peroleh ini ya dari proyek B ya tahun pertama kumulatifnya masih negatif, tahun keduanya masih negatif ya. Kalau kita lihat ini masih negatif, yang tahun ketiga ternyata sudah positif nilainya. Berarti dari hasil perhitungan kita ini proyek B ya masa pengembalian investasinya adalah tahun ketiga. Artinya payback period dari proyek B adalah tahun ketiga ya, tahun ketiga. Jadi kita bandingkan dari hasil payback period analisis ini antara proyek A dan proyek B, yang paling cepat mengembalikan modalnya itu adalah pada proyek B ya. Proyek A pada tahun kelima sementara proyek B sudah pada tahun ketiga. Dan kesimpulannya artinya proyek B layak untuk diprioritaskan karena periode pengembalian investasi proyek lebih singkat dibandingkan dengan proyek A. Ya, demikian kesimpulan dari payback period ya. Bu Lucy berhentikan sampai di sini. Bu Lucy akan lanjutkan. Sekarang Bu Lucy akan lanjutkan ya model atau analisis investasi keempat yaitu model skor terbobot atau weighted scoring model ya. Jadi weighted scoring model merupakan alat bantu atau tool pemilihan proyek secara sistematis ya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ya, bobot masing-masing kriteria dapat disesuaikan dengan aspek masing-masing kriteria terhadap nilai proyek. Setiap proyek diberi skor sesuai masing-masing kriteria dan selanjutnya dihitung nilai akhirnya dengan rumus. Ya, skor proyek itu adalah kita akan mengalihkan ya ini skor masing-masing kriteria ya itu kita kalikan dengan bobot kriterianya ya, dikalikan dengan bobot kriterianya. Jadi skor dikali dengan bobot. Ya, ini contoh dari weighted scoring model ya. Kriteria dari proyek pertama ya kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk menganalisanya, yang pertama adalah mendukung sasaran bisnis, yang kedua memiliki sponsor internal yang kuat, yang ketiga memiliki dukungan customer yang kuat, tingkat penggunaan teknologi yang keempatnya, yang kelima dapat diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang, NPV-nya positif, resiko, skop, waktu dan biaya rendah ya. Ingat
Ini adalah 7 kriteria yang kita gunakan untuk membuat weighted scoring model. Ya, kriteria ini kita dapatkan atau kita sepakati terlebih dahulu dengan stakeholder kita. Ya, setelah kita menetapkan kriteria yang akan kita gunakan, selanjutnya kita coba memberikan nilai bobot dari masing-masing kriteria. Ini kita yang menentukan nilai bobotnya. Misalnya, untuk kriteria 1, bobotnya 25%, kriteria 2, 15%, kriteria 3, 15%, kriteria keempat, 10%, ya, kriteria kelima, 5%, kriteria keenam, 20%, kriteria ketujuh, 10%. Ingat, bobot dari ketujuh kriteria harus bernilai 100%. Ya, selanjutnya setelah kita menghitung nilai bobot dari masing-masing kriteria, kita akan memberi nilai skor atau nilai dari masing-masing proyek. Ini ada 4 proyek, ada proyek A, proyek B, proyek C, dan proyek D. Ada 4 proyek. Dan proyek A ini kita beri nilai untuk kriteria 1 itu 90, kriteria 2 70, kriteria 3 50, kriteria 4 25, kriteria 5 20, kriteria 6 50, kriteria 7 ya 20. Sedangkan proyek B ya nilai kriterianya proyek 1 90, 2 90, yang kriteria 3 90, yang keempat 90 juga, yang kelima 20, ini 70, ini 50. Sedangkan proyek C ya masing-masing kriteria kita berikan nilai 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Sementara yang D juga gitu ya, kita kasih nilai kriterianya 20, 20, 20, 20, 70, 90, 50, 90. Oke. Setelah kita memberikan nilai kriterianya, kita akan hitung skor proyeknya ya, skor proyeknya. Ini cara menghitung skor proyek terbobot dari proyek A. Jadi tadi ini 90 ini adalah skor dari kriteria 1 pada proyek A. Jadi skornya ya S di sini skor dikali dengan bobot 25% untuk kriteria 1, kriteria 2 pada proyek A nilainya 70 tadi, maaf ini 70 dikali dengan 15%, ini 50 dikali 15%, 25 kali 10%, 20 kali 5%, 50 kali 20%, 20 kali 10%. Dapatnya 56. Kalau proyek B berarti kalau kita lihat di sini B berarti 90 kali 25 ditambah dengan 90 kali 15 ditambah dengan 90 kali 15 ditambah dengan 90 kali 10 ya, ditambah dengan 20 kali 5% ditambah 70 kali 20% ditambah dengan 50 kali 10%. Ya, ini dia dapat 78,5. Sementara proyek C itu adalah nilai skornya masing-masing kriteria kita kalikan dengan bobotnya. 50 kali 25% ditambah 50 kali 15% ditambah 50 kali 15% ditambah dengan 50 kali 10% ditambah 50 kali 5% ditambah 50 kali 20% ditambah 50 kali 10%. Kita dapatkan nilai 50 ya. Selanjutnya proyek D juga gitu ya, masing-masing skor dari kriteria kita kalikan dengan bobot ya, 20 kali 25% ditambah 20 kali 15% ditambah 20 kali 15% ditambah 70 kali 10% ditambah 90 kali 5% ditambah 50 kali 20 ditambah dengan 90 kali 10% ya, kita peroleh nilai 41,5 ya. Kesimpulannya ya, kalau kita lihat dari hasil dari perhitungan skor proyek terbobot ini dari masing-masing proyek A, proyek B, proyek C, dan proyek D, maka yang tertinggi nilai skor proyeknya ada di proyek B ya dengan nilai 78,5. Jadi kesimpulannya karena nilai skor proyek terbobot dari proyek B ini memiliki nilai skor tertinggi berdasarkan 7 kriteria yang sudah kita tetapkan tadi, maka proyek B layak mendapat prioritas untuk dilaksanakan ya. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan tentang analisis investasi proyek dengan menggunakan metode net present value, return on investment, selanjutnya payback period, dan weighted scoring ya dengan bobot dengan skor terbobot ya. Mudah-mudahan penjelasan Bu Lucy yang kedua ini lebih Anda lebih paham dan mudah Anda cerna dengan baik.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dari salah dan kilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.